Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu mengenai induksi matematika dan penerapannya dalam barisan. Bersama saya, Dewi Kartika Subekti. Induksi matematika merupakan sebuah teknik pembuktian matematika. Sebelum berbicara tentang induksi matematika, terlebih dahulu mari simak ilustrasi berikut. Pernahkah Anda mendengar istilah efek domino? Kedua gambar ini memperlihatkan sejumlah domino. Sekarang, mari perhatikan gambar domino yang disusun secara teratur di sebelah kanan. Jika Anda menjatuhkan domino pertama, yang posisinya berada paling depan, menurut Anda, apa yang akan terjadi? Apakah seluruh domino akan jatuh? Efek domino merupakan sebuah istilah bagi suatu efek kumulatif yang dihasilkan saat suatu peristiwa menghasilkan serangkaian peristiwa serupa. Jika Anda berpendapat bahwa seluruh domino akan jatuh, lalu bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa seluruh domino tersebut pasti jatuh? Kita dapat memastikan bahwa keseluruhan domino tersebut akan jatuh jika kedua syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, domino pertama atau domino yang letaknya paling depan harus jatuh. Yang kedua, jarak antar domino harus diatur dengan benar sehingga setiap domino yang jatuh dapat menimpa domino berikutnya dan reaksi berantai ini dapat berjalan hingga menyebabkan seluruh domino jatuh. Induksi matematika pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan efek domino. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pengertian dari induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah teknik pembuktian matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan dapat berupa rumus atau teorema yang dapat kita namai dengan Pn berlaku untuk setiap bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 1. Contoh pernyataan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Contoh pertama memperlihatkan sebuah barisan bilangan ganjil positif 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dengan formula 2n-1 untuk setiap n yang digunakan. Formula 2n-1 ini merupakan rumus suku ke n pada barisan bilangan ganjil positif dan kita bisa menentukan nilai suku ke n mana saja dengan menggunakan formula ini. Sebagai contoh, untuk menentukan nilai suku kelima, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan setelah ini adalah suku kelima, dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan n sama dengan 5 ke formula 2n-1, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 5 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita tentu saja sepakat bahwa suku setelah 7 ini adalah 9 dan formula ini dapat digunakan untuk menentukan suku-suku berikutnya yang lebih besar nilainya dengan lebih efisien. Berikutnya, jika barisan bilangan ganjil positif ini dihitung jumlahnya untuk sejumlah n suku yang dipilih, maka rumusnya menjadi n kuadrat. Apakah pernyataan bahwa jumlah barisan bilangan ganjil positif ini sama dengan n kuadrat itu benar? Kita dapat saja mencoba-coba menggunakan rumus ini untuk beragam n yang dipilih. Misalnya, untuk n sama dengan 2, maka jumlah 2 suku pertamanya adalah 1 plus 3 sama dengan 4. Dan jika nilai n sama dengan 2,
disubstitusikan ke rumus n kuadrat, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Lihat, ternyata kita menemukan kecocokan. Sehingga untuk sementara kita dapat menduga bahwa rumus n kuadrat ini benar. Namun langkah seperti ini tidaklah mencukupi untuk menetapkan bahwa pernyataan Pn ini secara keseluruhan benar. Kita dapat membuktikan kebenarannya secara valid dengan menggunakan induksi matematika. Untuk contoh pernyataan kedua dan ketiga, Anda dapat memeriksanya seperti yang telah kita lakukan pada pernyataan pertama dengan mempause terlebih dahulu video ini. Selanjutnya, kita beralih ke prinsip induksi matematika. Ada 2 prinsip atau langkah yang dapat digunakan dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Pertama, kita perlu terlebih dahulu melakukan langkah awal atau disebut juga dengan langkah basis. Di langkah basis ini, kita perlu memilih nilai awal yang sesuai dengan pernyataan Pn, lalu kita buktikan bahwa pernyataan Pn tersebut benar untuk n sama dengan nilai awal. Membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan nilai awal ini bisa dianalogikan dengan memastikan bahwa kondisi pertama, yaitu domino pertama, harus jatuh pada ilustrasi efek domino yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita dapat membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan nilai awal, kita dapat masuk ke langkah kedua, yang disebut dengan langkah induksi. Pada langkah ini, kita asumsikan bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan k. Kemudian, atas dasar asumsi tersebut, kita buktikan pula bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Langkah kedua ini bisa dianalogikan dengan syarat kedua pada ilustrasi efek domino yang telah dijelaskan sebelumnya. Sampai di sini, apakah Anda sudah menemukan keterkaitan antara efek domino dan induksi matematika? Agar Anda lebih memahami tentang induksi matematika dan penggunaan dan bagaimana penggunaannya, kita langsung saja masuk ke contoh pembuktian yang pertama. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika kebenaran pernyataan berikut. Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya plus 2n minus 1 sama dengan n kuadrat untuk n lebih dari atau sama dengan 1. Sesuai dengan prinsip induksi matematika, kita perlu melakukan langkah basis terlebih dahulu. Karena n lebih dari atau sama dengan 1, maka nilai awal terkecil yang kita gunakan adalah n sama dengan 1. Sehingga pada langkah basis ini kita perlu membuktikan bahwa P1 benar. Caranya dengan mensubstitusikan nilai n sama dengan 1 ke rumus n kuadrat sehingga diperoleh P1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Kita lihat bahwa jumlah satu suku pertama pada Pn adalah memang 1, sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa P1 benar. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua pada prinsip induksi matematika, yaitu langkah induksi, di mana kita harus membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Di bagian ini, mula-mula kita perlu asumsikan bahwa untuk n sama dengan k, maka pernyataan PK benar. Asumsi ini dapat kita peroleh dengan mengambil sejumlah sampel n dan memeriksa apakah terdapat kecocokan. Misalnya, untuk n sama dengan 2, maka P2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Dan kita tahu bahwa jumlah 2 suku pertamanya memang 4. Diperoleh dari 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berikutnya, untuk n sama dengan 3, maka P3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Kita tahu bahwa jumlah 3 suku pertamanya adalah 9. Hal ini diperoleh dari 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9. Karena untuk n sama dengan 1,
N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya, diperoleh nilai P1, P2, dan P3, dan seterusnya benar, maka dapat kita asumsikan bahwa untuk N sama dengan K, PK pun benar, dengan ketentuan sebagai berikut. PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya plus 2K-1 sama dengan K kuadrat. Formula PK ini kita peroleh dengan cukup menggantikan variabel N dengan K pada pernyataan Pn. Selanjutnya, kita masuk ke langkah induksi untuk membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Rumus untuk PK plus 1 pada pernyataan ini adalah K plus 1 kuadrat. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa jika rumus PK sama dengan K kuadrat, PK plus 1 menjadi K plus 1 kuadrat? Perhatikan rumus PK. Jika K digantikan dengan K plus 1, maka K kuadrat juga menjadi K plus 1 kuadrat. Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran rumus PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat, kita perlu terlebih dahulu menuliskan PK plus 1 dalam bentuk penjumlahan barisan bilangan ganjil positif seperti ini. Bentuk ini menyesuaikan dengan rumus PK, di mana jika barisan pada pernyataan PK berhenti di 2K-1, maka pada pernyataan PK plus 1 berhenti di 2 dalam kurung K plus 1 min 1. Formula ini kita dapatkan dengan menggantikan variabel K pada bentuk 2K-1 menjadi K plus 1. Sehingga diperoleh bentuk 2 dalam kurung K plus 1 min 1. Perhatikan bahwa karena di sini merupakan suku ke K plus 1, tentu saja satu suku sebelumnya adalah suku ke K. Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena rumus untuk 1 plus 3 plus 5 plus dan seterusnya plus 2K-1 adalah K kuadrat, maka kita bisa menuliskan K kuadrat di sini untuk menggantikan bentuk di atasnya ini. Selanjutnya, pada langkah-langkah berikutnya, kita tinggal melakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh hasil PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Mula-mula kita kalikan 2 dengan K plus 1 sehingga menghasilkan 2K plus 2. Kemudian keseluruhan bentuk ini kita sederhanakan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Lalu perhatikan bahwa bentuk K kuadrat plus 2K plus 1 ini pada dasarnya sama dengan bentuk K plus 1 kuadrat. Anda dapat memeriksa kebenarannya dengan mengalihkan K plus 1 dengan K plus 1 sehingga diperoleh hasil K kuadrat plus 2K plus 1. Sampai langkah ini, kita telah berhasil membuktikan bahwa rumus PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi, terbukti bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Dengan demikian, karena kedua prinsip induksi matematika terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dan seterusnya plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat benar. Selanjutnya, kita beralih ke contoh kedua. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika kebenaran pernyataan berikut. Pn sama dengan 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus dan seterusnya plus 3N min 2 sama dengan N dikali 3N min 1 per 2 untuk N lebih dari atau sama dengan 1.
Seperti pada contoh pertama, mula-mula kita perlu melakukan langkah basis terlebih dahulu. Karena N lebih dari atau sama dengan 1, maka nilai awal terkecil yang kita gunakan adalah N sama dengan 1. Sehingga pada langkah basis ini kita perlu membuktikan bahwa P1 benar. Caranya dengan mensubstitusikan nilai N sama dengan 1 ke rumus N dikali 3N minus 1 per 2, sehingga diperoleh P1 sama dengan 1 dikali 3 dikali 1 minus 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kita lihat bahwa jumlah satu suku pertama pada pernyataan PN ini adalah 1. Sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa P1 benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua pada prinsip induksi matematika, yaitu langkah induksi, di mana kita harus membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Sama seperti pada contoh pertama, mula-mula kita perlu mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K, maka pernyataan PK akan benar. Asumsi ini dapat kita peroleh dengan mengambil sejumlah sampel N dan memeriksa apakah terdapat kecocokan. Misalnya, untuk N sama dengan 2, maka P2 sama dengan, kita gantikan N, kita gunakan rumus ini, 2 dikali 3 dikali 2 minus 1 per 2 sama dengan 2 dikali 5 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Demikian pula untuk N sama dengan 3, maka P3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 minus 1 per 2 sama dengan 3 dikali 8 per 2 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita dapat memeriksa apakah benar jumlah dua suku pertama memang 5. 1 ditambah 4, 5. Sehingga kita bisa menduga bahwa rumus ini benar. Berikutnya, untuk N sama dengan 3, apakah benar jumlah 3 suku pertamanya adalah 12? Kita bisa memeriksanya dengan menjumlahkan 3 suku pertamanya, yaitu 1 plus 4 plus 7 sama dengan 12. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa rumus ini benar. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk N sama dengan 4, N sama dengan 5, dan seterusnya. Dan karena untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya, nilai P1, P2, dan P3, dan seterusnya benar, maka untuk N sama dengan K, kita asumsikan bahwa PK benar dengan ketentuan PK sama dengan 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus dan seterusnya plus 3K min 2 sama dengan K dikali 3K min 1 per 2. Formula PK ini kita peroleh dengan cukup menggantikan variabel N dengan K pada pernyataan PN di contoh ini. Selanjutnya, kita masuk ke langkah induksi untuk membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Rumus untuk PK plus 1 adalah K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa rumus PK plus 1 menjadi K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2? Perhatikan rumus PK ini. Jika K digantikan dengan K plus 1, maka variabel K pada rumus PK juga kita gantikan dengan K plus 1, sehingga diperoleh K plus 1 dikali 3 K plus 1 min 1 per 2 sama dengan K plus 1 dikali 3 K plus 3 min 1 per 2 sama dengan K plus 1. Kita buka kurungnya sehingga menghasilkan K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2. Untuk membuktikan bahwa rumus PK plus 1
adalah K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2 benar, kita perlu terlebih dahulu menuliskan PK plus 1 dalam bentuk penjumlahan barisan seperti ini. Bentuk ini menyesuaikan dengan rumus PK, di mana jika pada PK berhenti di 3K min 2, maka pada PK plus 1 berhenti di 3 kali K plus 1 min 2. Bentuk ini kita dapatkan dengan menggantikan variabel K dengan K plus 1, sehingga diperolehlah 3 dikali K plus 1 min 2. Selanjutnya, karena rumus untuk 1 plus 4 plus 7 plus 10 dan seterusnya hingga 3K min 2 adalah K dikali 3K min 1 per 2, maka bentuk K dikali 3K min 1 per 2 ini dapat kita tuliskan di sini menggantikan bentuk yang di atasnya. Plus 3 dalam kurung K plus 1 min 2. Bentuk ini kita tuliskan kembali di sini. Pada langkah-langkah selanjutnya, kita tinggal melakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh hasil PK plus 1 sama dengan K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2. Di sini kita kalikan 3 dengan K plus 1 sehingga kita peroleh 3K plus 3 min 2, dan kita peroleh lagi 3K plus 1. Lihat bahwa untuk menjumlahkan dua bentuk ini kita perlu menyamakan penyebut, sehingga bentuk 3K plus 1 kita ubah dulu menjadi 2 dikali 3K plus 1 per 2, di mana bentuk ini sama dengan bentuk di atasnya. Kemudian kita satukan pembilangnya, lalu kita kalikan K dengan 3K min 1 menghasilkan 3K kuadrat min K, dan 2 dikali 3K plus 1 menghasilkan 6K plus 2. Kemudian bentuk pembilang ini kita sederhanakan menjadi 3K kuadrat plus 5K plus 2 per 2. Dan perhatikan bahwa bentuk 3K kuadrat plus 5K plus 2 ini sama dengan bentuk K plus 1 dikali 3K plus 2. Anda dapat memeriksanya seperti pada contoh yang pertama. Sampai langkah ini kita telah dapat membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Dengan demikian, karena kedua prinsip induksi matematika terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan PN sama dengan 1 plus 4 plus 7 plus 10 dan seterusnya plus 3N min 2 sama dengan N dikali 3N minus 1 per 2 benar. Demikian penjelasan terkait induksi matematika dan penerapannya dalam barisan. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.